Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma barik lana fi majlisina hadha waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat wa waffiqna li salihil a'mali wal akhlaq birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du, mengawali pengajian kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada, lebih khusus kepada penulis kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, dalam hal ini Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengajian kita pada malam hari ini kembali melanjutkan bacaan kita sebelumnya yang terdapat di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Pembahasan kita yang terakhir berbicara mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang membaca Al-Quran. Termasuk pada pengajian yang terakhir telah kita bahas bahwa orang yang akan membaca Al-Quran sebaiknya bersiwak terlebih dahulu, atau istilah kita bersikat gigi terlebih dahulu. Malam ini kita melanjutkan bacaan terkait dengan hal-hal yang perlu diperhatikan bagi orang yang akan membaca Al-Quran. Faslun, sebuah pasal yang baru atau sebuah submasalah yang bagi lil qari'i, seyogianya bagi orang yang membaca Al-Quran, ayyakuna sya'nuhu al-khushu'a, yang bagi lil qari'i ayyakuna sya'nuhu al-khushu'a, seyogianya orang yang membaca Al-Quran berusaha untuk khusyuk, ya. Ayyakuna sya'nuhu al-khushu'a artinya kondisinya itu dia khusyuk dalam baca Quran. Wattadabbura, dan berusaha mentadabburi atau memahami apa yang dia baca. Wal khudu'a, dan membaca Al-Quran penuh ketundukan. Saya ulangi, seyogianya orang yang membaca Al-Quran berusaha untuk khusyuk. Yang kedua, berusaha untuk mentadabburi Al-Quran, artinya berusaha untuk memahami ayat-ayat yang dia baca. Kemudian wal khudu'a, dan berusaha untuk tunduk ketika membaca Al-Quran. Tunduk yang dimaksud di sini penuh ketakutan dan penuh penghormatan terhadap apa yang dia baca.
Fahadha huwal maksudul matlubu, dan sebenarnya inilah yang diinginkan dan diharapkan dalam membaca Al-Quran. Sebenarnya inilah yang diharapkan dan diinginkan dalam membaca Al-Quran. Artinya kita diharapkan bukan sekedar membaca Al-Quran, tapi lebih daripada itu kita berupaya memahami, mengkaji apa yang kita baca. Itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Shad. Dalam surah Shad ayat 29. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Shad ayat 29. Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatazakkara ulul albab. Saya ulangi, surah Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika. Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu. Mubarakun, Al-Quran itu penuh berkah. Liyadabbaru ayati. Untuk apa Al-Quran itu diturunkan? Supaya mereka mentadabburi. Liyadabbaru ayati, supaya mereka mentadabburi, mengkaji ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Waliyatazakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki hati bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Saya ulangi, surah Shad ayat 29. Allah mempertegas satu, Al-Quran adalah kitab atau ketentuan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, Al-Quran itu mubarakun, penuh berkah. Yang ketiga, untuk apa Al-Quran diturunkan? Liyadabbaru ayati, agar mereka mentadabburi, mengkaji ayat-ayat yang dibaca. Yang keempat, agar orang-orang yang memiliki hati bisa mengambil pelajaran. Di sini ada sebuah isyarat dari Allah. Waliyatazakkara ulul albab, dan agar ulul albab itu, dan agar ulul albab, orang-orang yang memiliki hati, bisa mengambil pelajaran. Berarti dengan demikian, agar kita mampu mentadabburi, mengkaji, dan mengambil pelajaran dari Al-Quran, maka kita perlu membaca Al-Quran dengan penghayatan di dalam hati. Tidak cukup sebatas melancarkan bacaan, tapi lebih daripada itu, perlu membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan di dalam hati. Sekarang tanda tanya besar, siapa itu yang disebut ulul albab? Atau apa ciri-cirinya ulul albab? Apa ciri-cirinya ulul albab? Mari kita lihat salah satu ayat yang berada di antara rentetan ayat terakhir surah Ali Imran. Rentetan ayat terakhir dalam surah Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, semua itu adalah tanda-tanda kemahabesaran Allah bagi orang-orang yang memiliki hati, ulul albab. Sekarang pertanyaan, siapa itu ulul albab? Jawabannya lanjutan ayat tersebut. La ayatin li ulil albab. Siapa mereka? Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Intinya,
orang yang termasuk kategori ulul albab berdasarkan surah Ali Imran, maka orang yang dikategorikan ulul albab adalah orang yang memadukan dua hal. Ulul albab adalah orang yang memadukan dua hal. Satu, istiqamah dalam berzikir. Dua, kreatif dalam berpikir. Saya ulangi, ulul albab itu ditandai dengan dua hal. Satu, istiqamah dalam berzikir. Dua, kreatif dalam berpikir. Mana dalilnya? Alladzina yazkuruna Allah. Ulul albab itu adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Kenapa dikatakan istiqamah? Karena lanjutannya qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan baring. Sementara apapun yang kita lakukan itu tidak akan lepas dari tiga model ini. Apapun posisi kita, bagaimanapun bentuknya kita, atau apapun yang kita lakukan, kita tidak akan lepas dari tiga posisi ini. Kalau bukan berdiri, duduk. Kalau bukan duduk, berbaring. Berarti itu isyarat istiqamah dalam berzikir. Kemudian kreatif dalam berpikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka senantiasa memikirkan, berpikir fi khalqis samawati wal ardh, dalam penciptaan langit dan bumi. Maka itu berarti bila kita ingin mengambil pelajaran dan mudah mengkaji Al-Quran, maka upayakan padukan antara akal dan hati, padukan antara pikir dan zikir. Saya ulangi, agar kita mudah mengambil pelajaran dan mentadabburi serta mengambil hikmah dari ayat-ayat Al-Quran, upayakan padukan antara akal dan hati, atau antara pikir dan zikir. Sebab Allah mengatakan dalam surah Sad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatazakkara ulul albab. Orang-orang yang bisa mengambil pelajaran itu adalah orang-orang yang memiliki hati. Sementara dalam surah Ali Imran, orang-orang yang disebut ulul albab yang memadukan zikir dan pikir. Wabihi tansyarihus suduru, wabihi tansyarihu as-suduru. Dengan mentadabburi Al-Quran, dengan mengkaji Al-Quran, maka hati akan terang, maka hati akan lapang. Wabihi tansyarihus suduru. Dengan mentadabburi Al-Quran, maka hati akan lapang. Bihi, hinya itu kembali ke at-tadabbur, kembali ke al-khudu'u, kembali ke al-khusyu'u. Jadi khusyuk ketika baca Quran, mentadabburi Al-Quran, penuh kekhudu'an, ketundukan ketika baca Quran, itulah yang bisa melapangkan hati. Wa tastanirul qulubu, dan akan membuat hati bercahaya. Jadi dengan mengkaji Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, memahami Al-Quran, khusyuk dalam baca Quran, itulah yang akan membuat hati kita bercahaya. Wa dalailuhu aktsaru min an tuhsara. Wa dalailuhu aktsaru min an tuhsara. Dalilnya aktsaru min an tuhsara, jauh lebih banyak daripada disebutkan, dirinci satu persatu. Wa dalailuhu, dalilnya, aktsar, lebih banyak, min an tuhsara, daripada dirinci satu persatu, disebutkan satu persatu. Artinya tidak usah disebutkan dalilnya, karena begitu banyak dan sudah sangat jelas bahwasanya yang diinginkan dari turunnya Al-Quran
bukan sekedar membaca Al-Quran, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Wa qad bata wa ashharu min antuzkara, dan dalil-dalilnya itu lebih masyhur daripada disebutkan. Artinya tidak usah disebutkan dalil-dalilnya karena sudah begitu jelas dan begitu banyak. Artinya apa? Memahami Al-Quran, mengkaji Al-Quran adalah sebuah kemutlakan. Wa qad bata jama'atun minas salafi, sungguh ada beberapa kelompok ulama, ada beberapa jamaah, kelompok dari kalangan salaf, artinya ulama-ulama terdahulu, generasi-generasi terdahulu. Qad bata, mereka begadang, bata arti dasarnya itu bermalam, ya. Jadi itulah sebabnya rumah disebut baitun, karena arti dasar dari kata bata yabitu itu bermalam. Karenanya bahasa Arabnya rumah baitun, karena rumah itu tempat bermalam. Jadi rumah disebut baitun karena rumah adalah tempat bermalam. Rumah juga sering disebut maskanun atau sakan, maskan. Kenapa disebut maskan? Karena sakana itu artinya tenang, supaya di rumah kita menemukan ketenangan. Karenanya menjadi anggota keluarga upayakan bisa memberikan ketenangan ketika berada di rumah, ya. Jangan sampai di luar banyak masalah, diupayakan masuk rumah disambut dengan penuh ketenangan. Jangan sampai di luar sibuk bekerja, peras keringat banting tulang, ya. Ya. Atau banting keringat peras tulang di luar, tapi begitu masuk rumah tambah masalah. Nah, itu bukan maskan namanya. Jadi rumah salah satu bahasa Arabnya maskanun. Kenapa diambil dari kata sakana? Dari kata sakana itu lahir istilah sakinah, ya, supaya rumah itu bisa menjadi maskan, tempat menemukan ketenangan, ya. Kalau begitu maka lahirlah sakinah, ketenangan. Tapi kalau ternyata masuk rumah ternyata makin seru dan makin menjadi-jadi, maka itu bukan sakinah, tapi itu sakinah, ya. Wa qad bata jama'atun minas salafi, sungguh ada sekelompok kalangan dari ulama salaf, dari generasi-generasi terdahulu, mereka biasa begadang, ya. Itu maksudnya berbata di sini bermalam, maksudnya mereka begadang, tidak tidur di malam hari. Untuk apa? Yatlu al-wahidu minhum, salah seorang dari mereka, al-wahidu minhum, satu orang dari mereka itu membaca al-ayat al-wahidata, membaca satu ayat, lailatan kamilatan, membaca satu ayat satu malam full. Artinya dalam satu malam ia hanya membaca satu ayat, tapi tidak membaca ayatnya lain, gara-gara satu ayat ini sibuk untuk dikaji dan dihayati maknanya. Pertanyaan, kok bisa hanya satu ayat sampai-sampai semalam suntuk untuk dikaji? Bukankah akhir suratul Kahfi menyatakan demikian? Apa ayatnya di akhir ayat suratul Kahfi? Sekiranya lautan, apalagi awal ayatnya? Bukan. Ayat yang menunjukkan bahwa andai kata air laut dijadikan tinta, walau kana kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Andai kata air laut itu dijadikan tinta,
untuk menulis semua makna-makna yang terdapat dalam ayat-ayat Allah, lanafidal bahru, maka air laut sudah habis, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habisnya ayat-ayat Allah. Itu menunjukkan bahwa mengkaji satu ayat itu memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Sampai-sampai seorang ulama tafsir dari Mesir, sekaligus seorang mufakkir, seorang pemikir Mesir, dan menjadi penulis kitab tafsir Al-Manar bersama dengan muridnya Syekh Muhammad Rashid Ridha, gurunya Syekh Muhammad Abdu. Jadi guru Syekh Muhammad Abdu, si muridnya adalah Syekh Muhammad Rashid Ridha. Jadi Syekh Muhammad Abdu guru, muridnya itu adalah Syekh Muhammad Rashid Ridha. Beliau Syekh Muhammad Abdu menafsirkan Quran, tapi tidak selesai menafsirkan Quran, Syekh Muhammad Abdu meninggal dunia. Dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Syekh Muhammad Rashid Ridha. Maka lahirlah kitab tafsir Al-Manar. Syekh Muhammad Abdu mengatakan, Al-Qur'anu la yazalu bikran. Al-Quran itu masih selalu perawan. Syekh Muhammad Abdu mengatakan, Al-Qur'anu la yazalu bikran. Al-Quran itu masih senantiasa perawan. Bagaimana maknanya? Banyak orang mengkaji Al-Quran, banyak orang menafsirkan Quran. Andai kata Al-Quran itu gadis, banyak orang yang mencoba menyentuh Al-Quran, tapi tidak satupun orang yang mampu merusak keperawanan Al-Quran. Artinya penafsiran-penafsiran ulama yang ada sekarang itu hanya bagian kecil dari sekian banyak makna yang terdapat di dalam Al-Quran. Karena itu wajarlah kalau dikatakan dalam satu malam terkadang ada orang tidak bisa tidur hanya untuk mengkaji satu ayat Al-Quran. Beda dengan kita, baru satu ayat Al-Quran ngantuknya luar biasa. Ulama dulu tidak. Jadi mereka siap begadang sepanjang malam mengkaji satu ayat. Kita baru baca satu halaman, dua halaman, atindro nih. Ya, memang kualitas iman berbeda. Saya kalau buka sekarang ini ya, kalau sementara buka-buka internet lalu melihat berita-beritanya saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina, sampai melihat video-videonya, itu seolah-olah merupakan hentakan keras dalam hati kita. Seolah-olah kita ingin mengatakan betapa kecilnya kualitas iman kita dibandingkan dengan keimanannya orang-orang Palestina, yang mana diantaranya satu, senjata sudah ada di depan mata, musuh sudah ada di depan mata memegang senjata, tapi ternyata orang-orang Palestina tidak pernah kehabisan senyum. Sudah dirudal, ditembak dan dibom, ternyata di samping ada air mata yang keluar, tapi terkadang tidak sedikit dari mereka ada yang tersenyum manis. Betapa kuat keimanan mereka. Dan di saat mereka mendapatkan penderitaan luar biasa yang dilakukan oleh kaum Zionis, ya, Zionis, orang Yahudi yang zalim, karena tidak semua Yahudi demikian. Ada juga di antara Yahudi Israel itu orang baik, tetapi yang kejam ini itulah Zionis, melakukan kekejaman dan pembantaian kepada orang-orang Palestina. Ternyata orang-orang Palestina tidak pernah berhenti menyebut lafal-lafal Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai mengucapkan kalimat-kalimat syukur. Di saat keluarganya semua meninggal dunia, di saat satu persatu keluarganya gugur di medan perang, ternyata mereka tidak pernah berhenti mengucapkan kalimat alhamdulillah. Betapa kuat kualitas keimanan mereka. Masjidnya dibom, dirudal oleh Israel, yang menyebabkan masjidnya hancur, menara masjidnya roboh. Ternyata di saat hancurnya masjid, di saat robohnya menara masjid, mereka berbondong-bondong ke masjid melaksanakan salat berjamaah. Peristiwa itu disaksikan oleh seorang wartawan barat. Lalu kejadian itu dipotret, diabadikan oleh seorang wartawan barat.
di saat orang Islam Muslim Palestina melaksanakan salat berjamaah di atas puing-puing masjid yang sudah hancur, lalu sementara salat dia diabadikan, dipotret oleh seorang wartawan barat. Setelah selesai salat, mereka ditanya, kenapa kalian salat di puing-puing masjid yang hancur begini? Ternyata apa jawaban orang Palestina? Orang Israel, orang Zionis mampu menghancurkan masjid kami, tapi mereka tidak bisa menghancurkan iman kami. Betapa kuat imannya mereka. Kita baru salat subuh sudah hancur. Kita nih baru salat subuh sudah hancur, seolah-olah berat sekali bangun salat subuh. Wal iyazubillah. Baru begitu minta sorga paling tinggi. Dari kucing. Ya Allah, masukkan aku ke dalam sorgamu yang paling tinggi. Tapi matengah mau masam pajak subuh. Coba lihat orang Palestina, ditembaki, dibom, dirudal. Ternyata kualitas keimanannya tidak pernah rusak. Bahkan mereka tidak pernah berhenti berbahagia sekalipun penuh dengan penderitaan. Mungkin kita mengatakan sungguh tersiksanya orang Palestina, tapi sebenarnya mereka sekarang memang dalam keadaan penderitaan. Tapi ingat, orang Palestina hari ini berada di antara dua kebahagiaan. Saya ulangi, orang Palestina hari ini berada di antara dua kebahagiaan. Apa itu? Merdeka atau mati syahid. Sementara kita merdekanya terasa dijajah, bahagianya terasa penuh penderitaan. Mengatakan orang Palestina sementara diuji, sebenarnya yang diuji kita. Orang Palestina sementara diuji, sebenarnya yang diuji kita. Bagaimana bentuk ujiannya? Apakah kita simpati sama orang Palestina dengan mendoakan mereka minimal? Dan ingat dalam Al-Quran, perjuangan jihad fi sabilillah dikatakan bi amwalihim wa anfusihim. Selang ini, berjihad fi sabilillah dalam Al-Quran bi amwalihim wa anfusihim, berjuang dengan hartanya dan berjuang dengan jiwanya. Kita ingin berangkat ke sana berperang, tidak mungkin. Jangan kamu berperang di sana, di sini saya tidak pernah pegang senjata. Jadi tidak usahlah berangan-angan mau berangkat ke Palestina berperang. Itu bikin pusing saja orang Palestina. Ya. Tetapi berjihadlah di sini, bi amwalihim, dengan harta kita, berikan bantuan donasi kepada mereka. Tapi kalaupun fulus tidak ada, bantuan harta tidak ada, minimal bantuan doa. Yang jadi soal deto naga sumbanganna madodotoni pak doangenna megalalo curitan. Ini yang jadi persoalan. Ya, karenanya bantulah mereka minimal dengan doa. Ini iman kita sekarang lagi diuji. Karenanya di sini kita lihat kalau ulama-ulama dulu mereka mampu membaca satu ayat saja dalam satu malam, mereka tidak tidur untuk mengkaji, maka itu wajar. Sebab memang Al-Quran mengatakan sekiranya semua air laut dijadikan tinta untuk menulis pelajaran dan pesan-pesan yang terdapat dalam ayat-ayat Allah, maka habis air laut, sementara pesan Tuhan tidak pernah berakhir. Mu'zama lailatin, ya, mereka membaca, mengkaji satu ayat semalam suntuk, atau mu'zama lailatin, atau sebagian besar dari malam itu. Artinya lebih banyak waktu di malam hari digunakan yatadabbaruha, untuk mengkaji ayat Al-Quran, indal qiraati, di saat dia membaca Al-Quran. Kita lihat contohnya. Disebutkan di dalam salah satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat sempat makan bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nabi makan bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq.
Sementara makan, tiba-tiba datang malaikat Jibril membawakan wahyu kepada Nabi Muhammad. Di saat itulah turun idza zulzilatil ardu zilzalaha dan seterusnya sampai pada ujung ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setelah malaikat Jibril membawa wahyu kepada Nabi Muhammad, maka Nabi pun bercerita kepada Abu Bakar As-Siddiq yang sementara makan bersama dengan Nabi dengan mengatakan, wahai Abu Bakar, barusan malaikat Jibril datang membawa wahyu. Dibacalah oleh Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Konon dalam riwayat, waktu itu Abu Bakar sementara memegang makanan karena sementara mau menyuap makanan. Sementara memegang makanan, Nabi membaca izazul zila. Namun begitu Nabi membaca kalimat pertama sampai kalimat terakhir, tangannya Abu Bakar gemetaran sehingga makanan yang dipegang jatuh dan membuat Abu Bakar menangis. Menangis Abu Bakar mendengar Nabi membaca izazul zila. Nabi heran lalu bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakrin, ma yubkika?" Wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu menangis? Kata Abu Bakar As-Siddiq, hadhihi suratu begini. Surah inilah yang membuat aku menangis. Ditanya sama Nabi, kenapa kamu menangis gara-gara surah izazul zila? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ujung surah itu mengatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang melakukan keburukan, siapapun yang melakukan dosa sekecil apapun, yarah, pasti dia akan lihat balasannya. Itulah yang membuat saya gemetaran wahai Rasulullah. Itulah yang membuat saya khawatir wahai Rasulullah. Siapa orang di dunia ini yang tidak pernah melakukan kesalahan? Abu Bakar menangis gara-gara ujungnya izazul zila, karena merasa tidak akan lepas dari ayat itu. Pertanyaan, sudahkah kita menangis membaca izazul zila? Abu Bakar menangis gara-gara izazul zila. Kenapa? Karena merenungi ujung ayat. Siapa yang melakukan dosa sekecil apapun, yarahu, pasti dia akan lihat balasannya. Itulah tadabburnya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu apa kata Nabi? Abu Bakar, Abu Bakar, andai kata di dunia ini tidak ada lagi orang berdosa, andai kata di dunia ini tidak ada lagi orang berdosa, maka Allah akan membinasakan kita semua, lalu menciptakan generasi yang baru agar mereka bisa berdosa. Kenapa? Karena Allah ingin memanfaatkan, karena Allah ingin menggunakan fungsi taubat kepada mereka. Bagaimana maksudnya? Andai kata tidak ada lagi orang berdosa di dunia ini, maka Allah akan binasakan seluruh manusia, lalu menciptakan generasi yang baru supaya mereka bisa melakukan dosa. Bukan berarti diciptakan untuk berdosa, tapi Allah ingin menggunakan ampunannya kepada mereka, karena yang bisa diampuni adalah orang yang bertobat dari dosanya. Seolah-olah Nabi ingin mengatakan, hei Abu Bakar, bisa jadi engkau merasa berdosa, tapi jangan pernah berkecil hati, karena ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa yang pernah kita lakukan. Tapi jangan jadikan penjelasan ini dengan mengatakan oke, siap berdosa agar bisa bertobat. Enggak. Pokoknya merasa bersih, merasa suci itulah dosa. Merasa suci, merasa bersih itulah dosa. Karenanya beristighfarlah. Ada dosa, tidak ada dosa, perbanyak istighfar. Karena kita tidak pernah lepas dari dosa. Kapan merasa tidak ada dosa, maka saat itu sudah berdosa.
Kapan merasa sudah tidak ada dosa, maka pada saat itu sudah berdosa. Karenanya perbanyaklah istighfar. Wasa'ika jama'atun minhum, dan sekelompok dari mereka itu sampai-sampai pingsan gara-gara mengkaji ayat Al-Quran. Bahkan wa mata jama'atun minhum, bahkan banyak di antara mereka mati gara-gara mengkaji Quran. Bahayanya ya. Pingsan gara-gara mentadabburi Quran. Yang kedua, pingsan mati gara-gara mentadabburi Quran. Saking takutnya sampai meninggal dunia. Kita kayak sebaliknya terjadi ya. Ini ulama-ulama dulu luar biasa ya. Tapi saya mencoba mengkaji mencoba mencari tahu apa yang dimaksud oleh Imam Nawawi bahwa sebagian ulama sampai-sampai pingsan gara-gara mentadabburi Quran, bahkan ada yang mati gara-gara mentadabburi Quran. Saya mencoba untuk mencari tahu siapa di antara mereka yang mati itu. Sampai-sampai membuka sekian banyak kitab-kitab syarah yang mensyarah kitab Al-Azkar. Tapi sampai sekarang saya belum menemukan keterangan siapa di antara mereka yang meninggal gara-gara mengkaji Quran. Kenapa? Karena kalau kita membaca ini, itu akan melahirkan tanda tanya besar. Mana buktinya? Nah, jadi kalau ditanya, ada orang pingsan gara-gara mengkaji Quran, mana buktinya? Siapa dia? Ada orang mati gara-gara mengkaji Quran, siapa dia? Tentu kita butuh bukti. Karenanya untuk sementara bisa jadi memang ini benar, tapi sampai sekarang saya belum menemukan keterangan siapa di antara mereka itu menjadi bukti. Tapi paling tidak, kalaupun ini adalah bahasa hiperbola, bahasa majas, maka ini bukti betapa perlunya kita mengkaji Al-Quran. Artinya benar atau tidak kalimat ini, tapi pastinya itu merupakan isyarat betapa perlunya kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Karena itulah wa yustahabbul buka'u wat tabaki. Karena itulah dianjurkan menangis ketika baca Quran. Dianjurkan al-buka'u, dianjurkan menangis. Kalau tidak bisa menangis, at-tabaki, pura-pura menangis. Artinya seolah-olah kita menangis. Jadi kalau tidak bisa keluar air mata, upayakan berusaha untuk mengeluarkan air mata. Itu namanya tabaki. Liman la yaqdiru alal bukai, bagi orang yang tidak bisa menangis. Fa innal bukaa indal qiraati sifatul arifin. Karena menangis ketika membaca Al-Quran itulah sifat-sifatnya al-arifin. Al-arifin adalah derajat tertinggi dalam tingkatan-tingkatan tasawuf, dalam tingkatan sufi. Klasifikasi ulama sufi, tingkatan tertinggi itu adalah al-arifin, al-arif billah. Jadi kalau di sini ada namanya arifin, ya, ada arifin di sini. Kalau ada arifin di sini, itu ulama sufi itu. Ya. Itu mana orangnya? Bukan itu yang tidur. Ya. Al-arif tingkatan tertinggi, al-arif billah. Wa syi'aru ibadillahi salihin, dan itu merupakan ciri-cirinya hamba-hamba Allah yang saleh. Qala Allah Ta'ala wa yakhirruna lil azkar wa yakhirruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Ya. Mereka yakhirruna, menyungkurkan wajahnya. Artinya mereka menundukkan wajahnya, yabkun, dalam keadaan menangis, wa yaziduhum khusyu'a, dan semakin bertambah kekhusyuannya ketika baca Quran. Wa qad zakartu atharan katsiratan, dan saya sudah menyebutkan banyak riwayat. Wa qad zakartu atharan katsiratan, sungguh saya sudah menyebutkan banyak riwayat.
waradat fi dzalika, yang berbicara mengenai hal itu. Waradat fi dzalika, yang berbicara mengenai hal itu, fit tibyani fi adabi hamalatil Quran, dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Qala As-Sayyid Al-Jalil, qala As-Sayyid Al-Jalil, sahibul karamati wal ma'arif wal mawahibi wal lataif. Ini gelar ya. As-Sayyid Jalil, sahibul karamat wal ma'arif wal mawahibi wal lataif. Ini gelar kemuliaan bagi ulama yang bernama Ibrahim Al-Khawwas, ya. Ibrahim Al-Khawwas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dawaul qalbi khamsatu asya, obatnya hati ada 5. Itulah yang dinyanyikan oleh siapa ini? Yang tombo hati nih, Opik ya. Tombo hati ya. Ya, jadi obat hati ada 5. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang mana itu? Qiraatul Qur'ani bitadabbur, membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan. 2. Wa khilaul batni, mengosongkan perut, artinya mengurangi makan. Sementara kita kalau makan, iya pan apa aja mandre, si tedep di bawah nasi basah renah. Ya, ini ada pendidikan tidak beres nih. Ada pendidikan tidak beres, pembiasaan yang dalam tanda kutip sebenarnya negatif. Ini biasa ada orang tua kalau dia suap anaknya, kasih makan anaknya, tambah lagi nak makan, kena makan. Kenyang mama, kenyang. Mbak bisa mah, enggak belum ini masih lembek ini. Belum sekeras jidak. Ini pendidikan tidak bagus ini. Karena ternyata mengukur kekenyangan itu dengan kerasnya perut seperti kerasnya. Ya sebegitu tuh. Ya mana masih lembek ini perut, masih ada ruang di dalam ini. Padahal itu bisa mengeraskan hati, bukan mengeraskan perut, mengeraskan hati itu. Karena obat hati ada 5. 1. Baca Quran penuh penghayatan. 2. Mengosongkan perut, kurangi makan. Wa qiyamul lail, dan qiyamul lail, bangun malam untuk salat, ya. Bukan makan malam nonton bola. Ya. Wa tadarru'u inda sahari. Tadarru' inda sahari, maksudnya di sini tunduk berdoa ketika di waktu sahur, beribadah di waktu sahur. Sahari maksudnya dini hari, ya. Wa mujalasatus salihin, dan duduk bersama dengan para ulama. Berarti hadir pengajian itu obat hati. Jadi mujalasatul as-salihin, duduk bersama orang-orang saleh, itu bisa menenangkan hati. Karenanya pandai-pandailah mencari teman. Bertemanlah kepada orang saleh agar hatimu tenang. Dan kapan kamu pilih teman dan ternyata kamu berteman dengan orang salah, maka bisa jadi hatimu tambah sakit. Karenanya berhati-hatilah dalam memilih teman. Carilah teman yang saleh, bukan memilih teman yang salah. Karena itu merupakan dawaul qalbi, obatnya hati. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama
dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. awal